Muzakar adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu, Sulawesi Selatan yang kontroversial. Kahar Muzakar berasal dari keluarga pedagang yang berkecukupan dan juga disegani sebagai keluarga pemberani di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Kahar Muzakar bernama lengkap Abdul Kahar Muzakar. Di masa kecilnya, Kahar sering dipanggil dengan sebutan La Domeng karena ia sangat suka bermain domino alias gaple. Abdul Kahar Muzakar ada pula yang menuliskannya dengan nama Abdul Kahar Muzakar. Lahir di Lanipa, Kabupaten Luwu, Sulawesi, Indonesia, 24 Maret 1921. Kahar memiliki banyak istri. Suzana Corrie van Steenhuis yang blasteran Belanda Klaten adalah istri Kahar yang paling terkenal. Corrie adalah istri keduanya. Sewaktu Kahar bergerilya di hutan, Corrie ikut serta. Corrie dinikahi pada 1947 atau ketika Kahar terlibat revolusi kemerdekaan di Jawa sebelum dia kembali lagi ke Sulawesi Selatan dengan predikat Panglima Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS yang ditekan oleh pengikutnya. Istri pertama Kahar yang dinikahi di Solo sebelum 1938 sudah diceraikannya pada 1950 setelah melahirkan 6 anak. Selain pernah menikahi Corrie van Steenhuis, Kahar setidaknya menikahi Siti Hami, perempuan kaya raya yang punya kebun kopra, Siti Habibah, janda panglima perangnya, dan Andi Halia, putri bangsawan Luwu. Andi Halia adalah cucu dari Datulu Andi Diama, Raja Luwu yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan termasuk giat menentang Belanda datang kembali ke tanah Luwu setelah 1955 mereka dinikahi Kahar sewaktu bergerilya. Dari Corrie lahirlah Buhari Kahar Muzakar. Dari Siti Habibah, Kahar punya Aziz Kahar Muzakar, dan dari Andi Halia lahir Andi Muzakar alias Cakka. Dilansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Kebudayaan, Kahar Muzakar menyelesaikan pendidikannya di sekolah rakyat. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Solo dan masuk sekolah Mulimin milik Muhammadiyah. Namun, masa studinya hanya berjalan 3 tahun karena Kahar terpikat dengan perempuan asal Solo dan menikahinya. Selepas itu, ia kembali ke kampung halamannya di Lanipa. Keluarga besarnya gempar karena ia pulang membawa istri orang Jawa. Dikisahkan saat Jepang masuk ke Indonesia, Kahar sangat bahagia dan bersemangat. Ia berharap Jepang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Saking semangatnya, ia rela mengayuh sepeda dari Luwu ke Rapang hanya untuk bertemu dengan pemimpin pasukan Jepang. Selama Jepang berkedudukan di Sulsel, ia bekerja sebagai pegawai Nippon Depot milik Jepang di Makassar. Akan tetapi, keluarga besarnya menuduh Kahar sebagai pemicu pemusuhan di kalangan kaum bangsawan Luwu, sehingga ia dikenai hukum adat yakni Ripapongi, tanah yang berarti diusir dari tanah kelahirannya. Dia pun kembali ke Solo untuk mendirikan perusahaan dagang yang diberi nama Usaha Semangat Muda. Seiring berjalannya waktu, ia meluaskan usahanya ke Jakarta dengan mendirikan toko Luwu. Di toko ini beberapa kali Kahar mengadakan pertemuan politik. Setelah kemerdekaan, Kahar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi atau GEPIS, lalu berubah menjadi Angkatan Muda Indonesia Sulawesi atau APIS. Gerakan ini termasuk dalam bagian Angkatan Pemuda Indonesia atau APIS. Pada 19 September 1945, Kahar bersama API ikut terlibat dalam rapat besar IKADA. Pada rapat tersebut, Kahar hanya bersenjatakan sebilah golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang. Kahar Muzakar meninggal di Sulawesi Selatan, Indonesia 3 Februari 1965 pada umur 43 tahun. Nama kecilnya La Domeng adalah seorang figur karismatik dan legendaris dari Tanah Luwu yang merupakan pendiri Tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Beliau adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terakhir berpangkat Letnan Kolonel dan Overste pada masa itu. Dalam perkembangannya, APIS meleburkan diri ke dalam Kebaktian Rakyat Indonesia atau KRIS. Namun, Kahar tak bertahan lama di dalamnya karena sedari awal ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan pergerakan tersebut.